Oke, halo semuanya, balik lagi nih bersama gue Yuda dan masih tetap di channel Ngocakers, ngobrol acak bareng Yuda. Kali ini kita bakal ngobrolin yang pokoknya yang berfaedah-faedah ya, yang mungkin ilmu pengetahuan ini bisa berguna buat kalian semua. Jadi hari ini gue pengen berbagi tips atau mungkin ini juga ya, berbagi pengalaman gue. Gue pengen berbagi pengalaman gue untuk menggunakan bagaimana cara gue buat ngerekam podcast, terus ngerekam cover, terus juga pokoknya berhubungan dengan audio-audio lah gitu. Jadi memang gue untuk merekam-rekam ini memang udah lama sih. Dulu awalnya gue itu menggunakan Cubase dan sekarang gue pengen ngasih tahu buat kalian semua nih cara paling gampang buat ngerekam. Misalnya kalian pengen bikin cover, terus juga pengen bikin podcast gitu loh, supaya hasilnya bisa maksimal dan juga bagus gitu. Jadi ini pengen gue kenalin, ada namanya salah satu aplikasi gitu yang gue pakai sekarang, dan memang ini sangat mudah banget. Bener deh, pokoknya ini sangat mudah dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, jadi ini kita lihat ya. Nah, di sini gue pengen kenalin, ini namanya aplikasi Reaper. Jadi aplikasi Reaper ini sendiri itu sebenarnya bisa kita download ya secara legal itu di internet, tapi memang ada batas maksimumnya. Sedangkan gue memang juga ini ngegunain yang free ya. Itu waktunya itu cuma hanya 2 bulan. Nah, tapi lumayan lah buat kalian nih yang pengen lagi bikin cover-cover gitu kan, terus pengen bikin podcast, ketimbang ngegunain HP yang mungkin hasilnya belum bisa maksimal, ya kalian bisa maksimalin di sini. Karena di sini kalian itu bisa ngedit kayak contohnya mulai dari suara, terus juga kalian itu bisa masukin suara-suara kalian itu di beberapa tracking gitu. Gue itu pernah nyoba sampai bikin lagu itu, bikin akustikan ya, itu bisa sampai 11 track gitu. Itu juga tergantung dari kapasitas komputer kalian juga. Memang sih banyak, kalau misalnya kita lihat beberapa aplikasi-aplikasi untuk perekaman recording ini, atau yang biasa dikenal dengan DAW, yaitu Digital Audio Workstation. Itu contohnya kayak untuk di PC ya, PC Windows ya, itu biasanya tuh ada Pro Tools, terus ada Cubase, terus Steinberg Cubase, terus ada Nuendo yang pernah gue tahu aja ya, terus ada Fruity Loops dan masih banyak lagi. Nah cuman untuk aplikasi yang gue gunain sekarang ini memang sangat gampang sih. Waktu itu gue searching aja di YouTube. Contohnya kayak penyanyi akustik yang sering cover lagu tuh, gue lupa, yang orangnya gondrong terus sering cover lagu Indonesia. Nah dia gunain salah satu aplikasi dari Reaper ini gitu. Jadi buat kalian yang bingung, aduh gue bingung nih mau bikin cover kayak gimana, terus mau bikin podcast itu harus kayak gimana, ya kalian tentu bisa ngegunain aplikasi Reaper tersebut. Ini gue bukan promosi ya, tapi gue menyarankan aja untuk kalian yang pengen gampang gitu, pengen buat cover lagu, ya bisa di sini gitu. Nah, ini kalau kita lihat semua nih dari aplikasi Reaper ini memang termasuk aplikasi yang gampang ya, ketimbang. Oh ya, gue juga ngegunain salah satu aplikasi lagi, yaitu dari Adobe, yaitu Adobe Audition. Cuman ya memang rada ribet sih, tapi worth it sih buat digunain gitu loh. Nah ini gue juga ngegunain mic biasa aja, mic 12 ribuan lah. Kalian bisa cari di Mangga 2 itu, Mangga 2 kayak, terus bisa nyari di Roxy. Pokoknya saran gue di situ. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian pengen lihat, ini sekarang ini gue lagi ngerekam audio gue ngomong ya. Misalnya kalian pengen nambah lagi, tuh bisa, ya kan? Jadi 2 channel. Nah di channelnya ini terdapat ada yang namanya FX. Nah FX itu apa sih? Sebenarnya FX ini ya, gue nggak tahu artinya FX itu apa secara harfiahnya, tapi FX ini kayak semacam tools gitu loh, kayak plugin VST yang nanti bisa kalian masukin yang untuk memperindah suara kalian gitu loh. Jadi kan misalnya kalau suara standarnya kayak gini nih, ini suara standar gue ya, nih tuh, jadi ada noise-nya. Nah kalau ini sorry, ini gue aktifin lagi, gue onin lagi, tuh kan suara noise-nya hilang. Nah ini karena di suara gue ini gue tambahin gate gitu loh. Nah kenapa terus kalian juga bisa ngetrim dari sini. Ngetrim itu apa sih?
Ngetrim itu jadi contohnya gini. Jadi dalam suatu file lo, suatu objek rekaman lo nih, ini bisa kalian kecil-kecilin nih, gitu loh. Jadi bisa kalian nanti bisa kalian miringin kiri, miringin kanan. Di detik keberapa kalian pengen suara kanan aja, terus di detik keberapa gue pengen suara kiri aja, gitu loh. Jadi kalian bisa ngatur pen secara manual. Terus juga bisa ngatur volumenya, kapan volume itu harus rendah dan juga kapan volume itu harus tinggi. Terus juga di sini bisa ngatur kelebaran dari suara, gitu loh. Pokoknya banyak lah. Pokoknya ini sangat mudah banget, mudah banget dimengerti kalau misalnya kalian apalagi yang udah pernah ngegunain DAW lainnya ya, merek-merek lainnya, mungkin ini akan sangat dimengerti banget. Terus juga di sini di new tracknya itu ada namanya tombol mute. Nah kalau mute itu sebenarnya gunanya untuk mendiamkan. Terus di sini juga ada tombol S nih. Nah jadi kalau misalnya kalian punya beberapa track gitu kan, kalian tekan tombol S. Nah jadinya yang rekamannya track yang nomor ini aja gitu, yang lainnya nggak bakal kerekam kayak gitu. Terus juga ini ada tombol paste inverted, jadi ya buat invert lah. Gue juga nggak tahu sih ini sebenarnya fungsi buat apa. Nah di sini pun juga udah ada, misalnya kalian pengen masukin efek-efek, tinggal klik aja, klak gitu loh. Di sini tuh udah banyak pilihan gitu kan ya. Contohnya kayak misalnya ini bawaan langsung ya dari Reaper-nya. Kalian bisa ngatur EQ-nya, bisa ngatur delay-nya, terus juga bisa ngatur pitch-nya, bisa ngatur tune-nya, atau enggak pokoknya apapun lah bisa di style di sini nih. Contohnya kalau misalnya kalian pengen ngatur pengen ngatur reverb gitu, atau enggak pengen ada delay nih. Nah, kan kedengeran kan suara delaynya? Tuh, berbalik. Oke, nih gue remove aja yang seletek. Nah, itu untuk reverbnya untuk delaynya lumayan kan. Nah, coba kalau untuk reverbnya kita coba reverb. Nih, ini kan belum nyala nih. Kita coba ya. Kita coba. Halo. Oh, belum, bukan. Berarti kita sweet verbal. Halo semuanya. Gimana hasilnya? Nah, lumayan kan kalau misalnya kalian yang pada pengen bikin efek-efek reverb, ya kan, pengen bikin nuansa-nuansa yang lebar gitu. Tapi gua saranin mendingan kalian download lagi. Nah, itu ada tuh. Kalian bisa cari kalau misalnya di Google itu ada VST yang gratis. Itu namanya Reverb Solo. Coba aja kalian search di Google, itu Reverb Solo gitu loh. Itu VST-nya gratis dan lumayan buat bikin akustik dan keren gitu loh. Dan kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat aja di Instagram gua gitu. Karena gue ada beberapa video yang memang menggunakan aplikasi ini gitu. Nanti gue kasih tahu deh videonya yang mana ya, ntar hasilnya seperti apa. Nah, terus juga di sini untuk membuat projectnya juga gampang. Terus kalau yang di atasnya nih mungkin yang kalau pada nggak ngerti, yang apa bisa dipelajarin karena di sini udah ada helpnya ya. Help mana help? Oh nggak ada helpnya ya. Ya ini sebenarnya buat tombol crossfade, auto crossfade gitu loh. Jadi buat kayak nyambungin suara. Ini kan karena gue lagi recording jadi nggak bisa. Terus di sini juga ada yang namanya metronom. Jadi kalau kalian mau dengar tuh, jadi kalian bisa. Jadi kalau saat rekaman itu juga kalian nggak bakal lari-lari gitu loh. Beda kalau yang nggak rekaman pakai metronom ya. Apalagi kalau kalian mau bikin sistemnya tracking. Nah itu harus benar-benar gunain metronom. Nah kayak gitu. Nah jadi buat kalian semua ini yang pada pengen pengen recording, pengen rekaman podcast, pengen rekaman audio, pengen rekaman musik, pengen rekaman apapun, suara-suara, misalnya kalian juga pengen bikin film, di sini aja gitu loh, lebih gampang. Nah untuk secara teknisnya atau secara ininya kalian bisa pelajarin di YouTube ataupun di Google. Kalian bisa nyari lah, misalnya suaranya pengen gue gini nih, misalnya contoh nih, ini kan gue cuma ngegunain rigid doang. Nah bisa gue tambah-tambahin nih. Ya misalnya kalian pengen ngegunain EQ gitu kan, EQ-nya kayak begini datar. Wow, gue coba full vokal. Nah suara gue bisa jadi lebih gede kan. Gimana? Keren kan? Ya kan? Makanya buat kalian, jadi gue saranin pakai aplikasi ini aja, lebih gampang dan lebih mudah. Mungkin nanti kalau misalnya yang belum tahu dan belum paham, bisa tanya-tanya langsung ke gue. Jadi sekian aja
video dari gua. Mudah-mudahan sangat berguna lagi. Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semua yang pada mau menjadi artis atau selebgram secara instan. Oke, jadi ini aplikasi cuma bisa digunain selama 2 bulan. Sisanya lu bayar gitu loh. Ada langsung. Coba aja lu cari di Google Reaper, ya kan? Oke, jadi sekian, terima kasih telah menonton podcast video dan audio dari gua. Sebelumnya thank you very much dan bye bye.